Silakan buka modul Sales and Distribution Case Study. Pada modul ini kita akan mempraktikkan siklus order to cash. Jadi di sini kita akan berperan menjadi beberapa orang dalam perusahaan global baik kita. Jadi secara keseluruhan kita akan berperan menjadi orang-orang yang ada di divisi Sales and Distribution, lalu orang-orang di divisi Material Management, dan divisi Financial Accounting Department. Pada case study ini, kita akan mulai dengan membuat bisnis partner baru. Dengan nama bisnis partner baru kita adalah The Bike Zone di kota Orlando dengan role sebagai customer. Lalu kita akan menerima inquiry dari customer tersebut yang akan kita proses menjadi quotation atau penawaran harga. Ketika penawaran harganya diterima oleh customer kita ini, kita akan membuat sales order berdasarkan quotation atau penawaran harga tersebut. Lalu dianggap kalau stok barang kita mencukupi, maka proses akan dilanjutkan dengan pengiriman barang. Lalu dilanjutkan juga dengan pembuatan invoice, dan terakhir adalah penerimaan pembayaran dari pelanggan. Keseluruhan proses yang akan kita lakukan tergambar pada grafik di bawah ini. Jadi ini semuanya merupakan suatu siklus yang saling berhubungan. Kita mulai prosesnya dari step 1. Dengan task create new customer. Pada proses ini kita berperan sebagai David, seorang sales representative dari US bagian timur. Jadi kita akan membuat master data untuk pelanggan baru kita ini. Dalam menyimpan data customer ini ada dua tipe atau kategori data, yaitu sales data dan accounting data. Untuk customer master data ini sendiri akan dibuat dalam 3 grup atau view, yaitu general seperti alamat gitu ya, terus accounting dan sales. Untuk customer sendiri dapat dibuat secara centrally, dalam arti semua 3 view tersebut dapat diisi oleh satu orang personil, atau pengisian itu dapat didistribusikan ke personil yang berbeda di bagian accounting dan sales areanya. Tapi pada step 1 ini ya, kita sebagai David akan melakukannya secara centrally. Jadi for this task, central creation will be used to enter all the needed data to define a new customer. Mari masuk ke aplikasinya, pastikan Anda sudah login dengan sempurna. Jadi akan masuk ke My Home. Lalu yang perlu dilakukan adalah kita menuju space Sales and Distribution. Jadi setelah login ke SAP, ada My Home-nya, kita menuju ke Sales and Distribution. Jadi kalau tidak menemukan menu Sales and Distribution di atas, kita bisa pilih More, lalu pilih Sales and Distribution. Setelah muncul, ingat kalau kita berperan sebagai David. David itu adalah Sales Representative. Jadi di bagian Sales Representative itu kita menggunakan application namanya Manage Business Partner Master Data untuk membuat customer baru. Ada application yang paling ujung kiri ini. Jadi silakan diklik menu Manage Business Partner Master Data. Maka akan loading ya, tampilannya akan berubah. Oke, sambil menunggu, ditunggu sampai loadingnya selesai. Untuk bisnis partner sendiri yang akan kita buat itu hendaklah ditetapkan roles-nya, apakah sebagai customer atau sebagai vendor. Nanti kita akan membuat roles-nya itu secara spesifik pada bagian company code dan bagian sales area, karena itu adalah customer yang kita akan buat. Bisnis partner sendiri itu dikategorikan menjadi person dengan organization ya. Jadi untuk person itu seperti contact person, organization itu seperti group, company, asosiasi, department. Oke, kita balik ke pembuatan new customer. Kalau sudah muncul seperti ini, untuk application manage business partner ini bisa untuk mencari data, yaitu bagian header-nya itu semuanya adalah filter untuk mencari data. Kita tidak perlu mencari data, jadi kita bisa tutup saja ya, supaya lebih fokus. Di sini ada tombol create. Kita pilih tombol create-nya, akan ada dua pilihan. Pilihan person atau organization. Jadi kita pilih yang organization. Silakan pilih tombol create tadi, lalu pilih organization.
Lalu kita diminta mendefinisikan BP role sebagai, jadi ini BP role pertama kita. Jadi di sini bakal kita buat dua yang tadi ada sales data dan accounting data ya. Jadi kita akan buat mulai dari role customer yang pertama, role sebagai FE customer, jadi financial accounting customer. Jadi setelah tadi kita ngeklik tadi ya, kita baru sampai ke tahap create, lalu pilih organization. Akan muncul pop-up seperti saya. Untuk bisnis partner ini adalah nomor bisnis partner, tidak perlu ditulis ya. Jadi ini kalau kita mau mendefinisikan nomor bisnis partnernya, bisnis partner number, kita tulis ini. Tidak perlu ditulis, nanti sistem akan menggenerate otomatis nomor bisnis partnernya ke kita. Grouping juga dikosongkan, kita ke BP role. BP ini artinya business partner ya, business partner role. Kita pilih, boleh kita pilih atau kita ketik tadi FLCU00. Boleh diketik atau boleh di searching. Ini bisa dipilih, ini FLCU00 FI customer bisa dipilih, atau kalau dari modul diminta pilih help input icon, tombol searchnya, kita ketik customer, enter, maka akan ada beberapa pilihan, kita pilih yang FLCU00. Klik 2 kali, ya hasilnya sama. Hasilnya sama. Oke, lanjut. Kita sudah buat tadi untuk business partner role-nya sebagai financial accounting customer. Lalu lanjut, as organization title, choose company. Jadi di bawahnya itu ada organization title, kita pilih company. Lalu ada name 1, di name 1 ini kita pilih, kita isi ya, kita isi the bike zone, tanda pagar 3 kali, nama masing-masing, berarti remember to replace your 3-digit number untuk yang tanda pagar 3 kali ini ya, hashtag 3 kali kita ganti, jadi username kamu pasti ada 3 nomor, jadi silakan diisi username kamu, misalnya adalah learn 003, isilah 003, nolnya tetap ada gitu ya. Jadi ini saya copy dulu untuk template-nya, name satunya the bike zone, kemudian tanda pagar 3 kali ini adalah nomor learn kita. Di sini nomor learn saya sendiri adalah 280, saya isi 280. Kalian isi punya kalian sendiri ya, jangan isi punya saya. Sesuaikan dengan punya masing-masing. Lalu nama masing-masing ini kita ganti nama kita. Cukup name 1 saja yang diisi. Lalu kita lihat lagi, yang perlu diisi adalah street. Streetnya 2144 and Orange Ave. Di sini street itu di atas ya. Jadi general data kita sudah isi, sekarang kita isi standard address. Ada street, streetnya diisi 2144 and Orange Ave. Lalu lanjut, ada city diisi Orlando. Kita ambil city-nya Orlando. Ada postal code, kita isi lagi postal code-nya 32804. Kita copy postal code-nya 32804. Lalu sisa 3 lagi, country, region, dan language. Country-nya diisi US, region-nya diisi FL, language diisi English. Jadi kita lakukan country diisi US, ketik aja US. Akan muncul pop-up, kita tunggu, kita pilih ya. Region Florida, kita isi dulu FL, kita lihat benar nggak Florida. Ini masih nunggu. Baru muncul Florida ya, kita pilih Florida. Language-nya EN, kita tunggu lagi apakah muncul English. Nah, muncul English berarti benar. Jadi secara keseluruhan kita isi data sementara dari general data, itu adalah yang kita isi adalah BP role-nya. FLCU00, organization title company, name, nah baru name agak berbeda ya, the bike zone, kemudian sesuaikan nomor username kamu, angkanya ada berapa di username-mu, dan kemudian namamu sendiri. Terus tadi kita lanjut ke standard address, ada street-nya kita isi 2144 and Orange Ave, ada city isi Orlando, postal code 32804, country-nya isi US, region-nya isi Florida, dan language isi EN. Tekan OK. Ya, kita tekan OK. Sistem akan generate data baru, jadi akan generate tampilan baru. Jadi kita confirm your entries with OK. A new overview is generated. Lalu
kita harusnya berada di tab pertama yaitu basic data. Jadi make sure that you have selected basic data tab. Jadi kita masih mau mengisi data basic data. Di bagian general information area kita mencari kolom yang tulisannya search term one. Ini gunanya untuk pencarian data nanti. Kita cari kolom search term one, kita isi 3 digit nomor kita lagi. Jadi kita lihat apakah sudah terloading belum ya. Oke, ini sudah. Jadi di bagian tab basic data kita cari sampai ketemu, ini deket ya, dari sini cuma turun sedikit. Ada search term one, kemudian kita isi learnmu tadi nomor berapa, isilah nomormu sendiri, isi nomor username-mu itu. Misalnya tadi 003, learn 003, maka ini isinya 003 juga. Oke, kemudian kita ke tab roles. Jadi dari tab basic data kita akan pilih tab roles, nanti akan ada auto scroll. Jadi waktu kita klik tab kedua, tab roles, kita akan terus scroll sedikit ke bawah. Jadi dari basic data kita ke roles ya, ke tab roles. Kita tadi baru ngisi satu business partner role, tapi belum kita spesifikkan isinya. Di sini kita diminta untuk maintain further details dari business role tadi. At the end of the line, klik yang arrow, right arrow. Oke, ini kalau ada communication error mungkin di close dulu. Oke, dari role ini kita isi further details dengan cara menekan tanda panah kanan dari satu baris ini. Kita klik tanda panah kanan dari satu baris ini. Tampilannya akan ada loading. Ini tampilan kalau sudah terload yang tadi kita tekan tanda panah kanan, akan muncul mirip seperti tadi, tapi bedanya ada tab sales area dan company codes yang tadi tidak ada. Jadi kita lihat lagi, a new screen is loading ya, agak lama tadi. Terus select company codes tab. Jadi kita pilih tab company codes. Tab ini tidak akan muncul kalau tadi kamu belum klik tanda panah kanan ya. Jadi kita pilih tab company codes, lalu diminta currently there is no record maintained for the company code, so please select create. Di sini no items available, pada company codes tidak ada data sama sekali, maka kita akan buat data baru dengan menekan tombol create. Create-nya yang diantara copy dan delete ya. Jadi kita pilih tombol create. Loading. Di company code-nya kita diminta mengisi US00. Hanya ada 2 pilihan nanti. Oke, di company code ini kita diminta isi yang US, jadi kita pilih help input icon. Akan ada 2 pilihan company code, yang satu yang Jerman, yang satu lagi yang US. Kita pilih yang US. Klik 2 kali. Akan muncul nanti global by INC ya. Lanjut. Di bagian reconciliation account, kita isi trade receivables dengan kodenya 120 sekian gitu ya. Nanti kita harus isi short key 001 dan payment terms isi 0001 payable immediately donate. Jadi kita lakukan di bagian tab finance ya. Jadi klik tab finance atau bisa scroll ke bawah. Ada reconciliation account, kita isi trade receivable, nanti muncul ada pilihan, kita pilih trade receivables. Lalu short key 001, jadi ini sorting berdasarkan apa? Kita sorting berdasarkan posting date. Lalu turun ke bawah, enggak, sorry, di sini di payment data. Ada payment terms, ya ada payment terms di sini. Kita isi 0001. Boleh juga kalau mau di searching ya, kalau mau di searching juga boleh. Ini ada payable immediately donate. Ada apa saja pilihannya, saya lebih banyak nih, ini pilihannya. Apakah kita akan kasih diskon tertentu dengan kriteria term tertentu atau tidak, ini enggak, kita pilih yang payable immediately donate. Jadi sampai tahap ini untuk new company code, kita tadi yang kita isi adalah company code-nya, US00, lalu kita ke bawah isi accounting ya, reconciliation account-nya trade receivables, lalu short key-nya kita isi posting date, lalu payment terms-nya kita isi payable immediately donate. Nah, sampai tahap ini kita tekan tombol apply to save the draft. Jadi kita tekan tombol apply 1 kali. Untuk balik
sebelum kita tekan create yang company codes. Ini balik ke sebelum kita create yang company codes. Setelah apply satu kali, kita diminta klik lagi apply satu kali lagi. Jadi kita diminta ngeklik apply satu kali lagi. Ya, loadingnya sampai apply-nya 2 kali. Setelahnya kita akan ke bagian address detail tab. Kita mau ngisi lebih detail lagi terhadap alamatnya. Jadi setelah balik tadi apply 2 kali, kita ke tab address. Ke tab ketiga, tab address ya. Di address ini kita bisa pilih pilihan address detail dari sini atau langsung scroll ke bawah juga bisa. Ya, dari address kita bisa pilih pilihan address details. Di bagian address detail ini diminta tekan tanda panah kanan. Di bagian address detail diminta tekan tanda panah kanan. Kita klik tanda panah kanannya dari address detail. Kita diminta ngisi transportation zone. Transportation zone ini tidak muncul kalau kita belum ngeklik show more. Jadi kita lihat setelah masuk address detail, kita nggak muncul ada kolom namanya transportation zone. Jadi kita pilih show more. Show more itu adalah tombol yang ada di bagian kanan. Pilih show more, klik. Nanti akan muncul transportation zone. Untuk transportation zone-nya, zona transportasi apakah nanti jalur kiri atau jalur kanan gitu ya. Jadi di sini kita transportation zone-nya itu kita pilih region east. Caranya jadi dari transportation zone kita akan pilih help input icon. Akan ada 2 pilihan, pilih pilihan yang region east. Kita pilih pilihan yang region east. Selesai, kita pilih apply lagi untuk balik lagi sebelum kita tekan address detail. Kita tekan apply. Balik lagi ya kita sebelum tadi kita tekan address detail tadi yang tanda panah kanan. Kita sudah balik ke sini. Sekarang kita mau nambah role lagi. Jadi kita pilih lagi role tab. Pilih role tab. Jadi kalau tadi kita sudah isi company code data, sekarang kita mau ngisi bagian sales area details. Itu kita tambah roles lagi. Jadi for this purpose, select the roles tab. Therefore, choose create again to create new role for another business partner role. Jadi dari roles ini, ya bagian roles ya pastikan di bagian roles, tekan create yang atas ya, tekan yang atas ini, create atas ini. Waktu kita tekan create yang bagian sini, bagian atas ini, akan muncul business partner role. Business partner role yang baris pertama jadinya. Jadi baris pertama ini kita isi apa? Kita lihat kita diminta isi FLCU01. Ya, silakan pilih ketik FLCU01. Lalu setelah ini ada pilihannya, kalau mau diklik juga boleh FLCU01. Lalu kita mau ngisi detail datanya, maka kita tekan tanda panah kanan dari new line tadi. Jadi baris baru tadi yang barusan kita pilih tadi, kita tekan tanda panah kanannya. Kita tekan tanda panah kanannya untuk mengisi data sales area. Nah, jadi silakan klik tanda panah kanan ini. Di sini kalau saya belum klik, ya saya belum klik, di sini tidak ada tab company code maupun tab sales area. Setelah saya klik tanda panah kanan di bagian atas, nanti akan muncul tab sales area. Oke, jadi tekan klik tanda panah kanannya, ini agak lama. Di bagian field sales organization, kita mau ngisi, ini bisa ngisinya 3 sekaligus ya. Kita mau ngisi sales organizationnya US bagian timur ya, UE00. Lalu untuk distribution channel, kita isi WH, wholesale grosiran. Lalu division akan kita isi BI, bicycles. Jadi silakan pilih dulu. Jadi setelah tadi tekan tanda panah kanan, ada tab sales area yang muncul. Ada tab sales area. Sales area ini masih kosong, no items available. Ya, di tab sales area masih kosong, no item available.
Jadi bagian sales area ini harus kita isi data baru karena no items available, kita tekan tombol create. Pada sales area kita tekan tombol create. Tekan tombol create, kita buat data sales area. Di sini kita ngisinya lumayan banyak. Yang pertama kita isi adalah sales organization-nya. Ada 3 yang akan kita isi sekaligus. Kita coba isi sekaligus ya. US bagian timur UE00, WH wholesale dengan BI bicycles. Jadi ada sales organization, division, dengan distribution channel. Kita bisa isi 3 sekaligus. Caranya coba klik help input icon pada sales organization. Kita klik. Turun ke bawah, kita lihat US yang bagian timur ada 4 pilihan. Pilih US East yang wholesale. Ada 3 pilihan. Pilih US East wholesale yang bicycles. Hanya 1 pilihan. Nah, pastikan yang dipilih yang ini. US East wholesale bicycles. Klik 2 kali pada satu baris ini. Ya, klik to select. Jadi US East, wholesale, dan bicycles. Klik 2 kali. Klik 2 kali akan terisi 3-3-nya sekaligus. Pastikan tidak salah pilih ya, US-nya bukan bagian barat tapi bagian timur, US East. Distribution channel wholesale, divisionnya bicycles. Jadi general data selesai kita isi. Sekaligus kita isi 3 tadi. Bagian selanjutnya bagian sales area details. Jadi kita akan ngisi general data, sales area details, dan terakhir tab yang ketiga, tab taxes. Di sales area details, mungkin tampilan kalian bentuknya bisa berbeda ya, bisa tampilan kalian bentuknya ada 4 kolom gini. Ya, mungkin saya buat jadi 3 kolom aja supaya mungkin lebih kelihatan ya. Jadi boleh kamu misalnya ada, bukan 4, 6 kolom ya. 6 kolom. Saya buatnya jadi 3 kolom saja. Di sales area details, kolom pertama, sales order, ada sales district. Kita lihat yang harus diisi pada sales districtnya. Sales districtnya diisi US 0001. Kayaknya Pacific punya districtnya tuh. US 0001. District name-nya Pacific Northwest USA. Pilih. Lalu lanjut. Untuk currency-nya isi US dollar. Turun ke bawah. Masih di bagian sales order ya. Turun ke bawah. Ada currency, ini wajib diisi, ada tanda bintang. Currency-nya ketik USD. Kalau muncul lebih dari satu pilihan, pilih aja pilihan salah satu ya. Kalau saya pilih pilihan yang pertama. Oke, sudah 2 yang kita isi. Selesai untuk bagian sales order section, kita ke kolom kedua, billing section. Ada 3 yang harus diisi. Enter FOB free on board, as in Coterms. Terus kita ke kolom kedua ya, billing. Incoterms, internal commercial ini ya, term. Kita isi FOB. Nanti Incoterms lokasi Miami, payable immediately, payment terms. Oke, kita isi Incoterms, ketik FOB. Pilih Incoterms-nya free on board ya, FOB tadi. Lalu yang satu ini dikosongkan, pilih pilihan di bawahnya Incoterms location 1. Bukan yang ID ya, yang dikosongin yang ini ID-nya. Langsung ke Incoterms location 1, ketik Miami gitu, Miami. Ketik manual ini. Terakhir di bawah lagi ada payment terms. Di payment terms ini, jadi saya geser dikit. Enggak. Oke, jadi dari free on board ada Miami, terus ke bawah ada payment terms. Payment terms ini diisi 0001. Payable immediately, do not pilih. Jadi di sini ada 3 yang diisi pada section billing. Cek lagi Incoterms free on board. Lalu ini di bawah free on board dikosongkan ya. Incoterm location 1 aja yang nggak ada tulisan ID. Jadi Incoterms location 1, pilih Miami. Lalu untuk yang yang payment terms isi payable immediately, do not. Sudah selesai untuk section billing. Lanjut ke bagian shipping. Di bagian shipping kita akan milih delivery priority-nya normal item, shipping condition-nya standar saja.
delivery plan-nya Miami. Jadi di bagian shipping di kolom ketiga, delivery priority-nya itu normal item, gak usah high. Lalu delivery plan-nya boleh diketik ya, Miami. Ada dua pilihan sih, boleh diketik atau kalau mau dipilih help input icon juga boleh. Akan ada dua pilihan. Ini karena saya klik Miami, mungkin nanti munculnya satu. Ya, akan ada dua pilihan, ada Dallas dengan Miami, pilih yang Miami. Ya, jadi contoh nih kalau dua pilihan, ini ada plan Dallas, DC Miami, pilih yang Miami. Delivery plan ini bukan tanaman ya, delivery plan ini lebih luas. Plan tuh kayak tempat manufaktur, sampai kamu packaging, shipment, dan sebagainya. Shipping condition kita pilih standar. Ya, cuma 3 yang diisi di dalam section shipping. Delivery priority nomor item, delivery plan-nya Miami, shipping condition standard. Lanjut ke kolom keempat, accounting area, pendapatan domestik untuk account assignment group. Jadi kalau kalian tampilannya ada 6 kolom, ya 6 section seperti ini, langsung aja di sebelah kanan ya. Account assignment groupnya pilih domestic revenue. Saya perbesar lagi ya, jadi bagian accountingnya untuk saya turunnya ke bawah gitu. Accountingnya muncul di sini jadi. Untuk accounting diisi domestic revenue, pendapatan domestik. Lalu masuk ke partial delivery, accounting selesai ya, masuk ke partial delivery, isi partial delivery allowed maksimumnya 9. Oke, jadi di partial delivery per item pilih pilihan yang paling bawah sekali, partial delivery allowed. Lalu untuk maksimum partial delivery isi angka 9. Lanjut ke pricing and statistic. Di bagian ini dipilih price groupnya bulk buyer, customer pricing strategy 1. Ini kayaknya customer pricing procedure deh. Ini customer pricing procedure. Jadi price group pilih pilihan yang pertama, bulk buyer, kemudian customer pricing procedure isi 1. Atau kita browse, ada dua pilihan 01 atau 1 ya, pilih yang 1, bukan 01. Pilih yang 1. Klik 2 kali. Oke, selesai, tinggal terakhir. Terakhir kita isi Texas. Tab ketiga, Texas, atau bisa di scroll ke bawah. Enter the text classification 0 for all 3 text categories. Jadi ada text classification isi angka 0, 0, dan 0. Kalau text classification ini tidak terlihat, bisa dibesar kecilin dulu layarnya. Kalau masih nggak terlihat, nanti bisa dipilih tombol setting ya. Kalau tidak ada ya, bisa dipilih 3 ini. Ada country, text category, text classification. Jadi bisa dipilih setting kalau nggak kelihatan angka 0 ini. Kalau nggak kelihatan kolom untuk mengisi angka 0 ini. Bisa pilih tombol setting ya. Pilih country, text category dengan text classification. Oke, kita udah selesai untuk pengisian datanya. Jadi select button apply to save your adjustment as a draft. Dipilih apply 1 kali. Loading. Oke. Lalu press apply 1 kali lagi to finish editing the client role. Nanti finally save the business partner, press create. Jadi tadi kita apply 1 kali, balik ke bagian sales area yang barusan kita isi. Lalu kita pilih apply 1 kali lagi, akan balik ke tampilan paling awal yang manage business partnernya. Tunggu dia loading. Nanti terakhir adalah kita pilih create. SAP akan generate nomor unik jadi ke business partnermu. Jadi nomornya nanti silakan dicatat ya di bawah nama The Bike Zone. Ada nomor yang silakan dicatat. Catat business partner number customernya nomor berapa. Oke, ini saya masih loading. Oke, setelah selesai loading, silakan tekan create. Dan kalau ada masalah dalam pemilihan create ini, cobalah mengetik sembarang di suatu tempat, lalu dihapus lagi, supaya nanti ada tulisan draft save ya, kalau create-nya nggak berhasil. Ya, saya tekan create. Tunggu loading lagi. Nanti tulisan new business partner yang ada di atas akan berubah menjadi nama business partner barumu yang The Bike Zone. Ya, akan muncul seperti ini. Ya, The Bike Zone. Kemudian
3 digit nomormu ya, lalu nomor the bike zone-mu sendiri muncul di bawahnya. Ya, jadi selesai kita sudah tadi pilih roles ada 2 FI customer dengan customer, dan ini bisa kita lihat ulang ya, ini hanya mendisplay jadi bisa kamu lihat ulang untuk FI customer-nya maupun yang customer-nya, sama saja kalau diklik ya akan muncul tab yang kita isi tadi, yaitu tab company code dan tab yang sales area. Ada 2 tab yang kita isi tadi. Nah, sekian untuk step 1 new customer. Jadi silakan klik logo SAP untuk kembali ke SAP Fiori Launchpad.